Assalamualaikum. Hai, saya Rahai. Saya di sini akan membagikan beberapa tips untuk kamu yang ingin membuat cerpen. Ini sebenarnya bagian orang sudah paham atau sudah tahu, tapi mungkin kalau kamu pemula, coba kamu perhatikan ini. Jadi dalam cerpen itu ada structure, itu struktur aksi. Jadi ada aksi 1, aksi 2, dan aksi 3. Sebelum kita membahas aksi 1, 2, 3, dalam cerpen itu kan jumlah katanya terbatas. Maka dari itu biasanya karakter utamanya itu hanya 1, kalau nggak maksimal 2 lah. Tapi itu biasanya fokusnya ke permasalahan satu tokoh utama tersebut. Yang kedua atau ketiga biasanya itu hanya pendamping, tapi hanya sebagai bumbu-bumbu cerita saja. Kalau mau banyak sih mending kalian buat novel aja lah ya. Kamu sudah menentukan tokoh-tokohmu, karakter, latar, konflik, ending. Coba kita buat premis. Premis itu apa? Premis itu dasar cerita atau patokan. Dari premis ini, kita tetap bisa lurus atau gak bakal belok-belok untuk menyelesaikan naskah kita. Kalaupun ada tikungan atau belokan, pasti gak jauh banget dari premis yang kita buat sebelumnya. Format premisnya itu ada karakter, tujuan itu dari awalan atau endingnya itu nanti seperti apa. Lalu ada halangan itu konflik ya. Nah, lanjut ke aksi tadi. Pembuatan aksi ini itu sebenarnya hampir mirip dengan naskah aslinya, walau sedikit beda. Bisa dibilang seperti outline. Paham kan outline itu kayak sinopsis mini gitu ya. Jadi pertama yaitu perkenalan, aksi kedua itu pembangunan cerita, aksi ketiga itu penyelesaian. Kita ke aksi 1 yaitu perkenalan. Di dalam aksi 1 yaitu perkenalan, dijelaskan tentang tokoh utama, latar belakang, tempat, waktu, dan cerita berlangsung. Dari aksi 1 ini diperlihatkan juga si tokoh utama yang akan menggerakkan cerita. Di tahap ini tertera juga tujuan cerita itu dibuat seperti apa. Jadi terlihat tuh di awalan atau pembuka cerita ada si tokoh utama. Yang kedua ada aksi 2 yaitu pembangunan cerita. Pada tahap ini sudah muncul konflik. Mulai dari awal konflik kemunculannya hingga ke puncak konfliknya. Lalu di sini ada tambahan sikap dan kondisi si tokoh utama dalam menghadapi konflik tersebut seperti apa. Aksi 3, penyelesaian. Nah, di sini tuh udah sampai ending cerita. Si tokoh utama punya solusi konflik dari aksi 2 tersebut. Apakah harus berhasil? Ya pasti, tentu. Kalau si tokoh utama gak berhasil menyelesaikan konflik, nanti naskah kalian akan jadi berseri-seri, sudah kayak novel dah. Karena kita kan mau buat cerpen. Masalah set atau happy ending itu jangan terlalu dirisaukan, jangan terlalu dipikirkan. Terserah penulis, terserah kalian mau dibuat seperti apa. Yang penting tujuan cerita itu tercapai. Tujuan kalian buat cerita itu tersampaikan. Lalu bagaimana jika ada karakter tokoh yang tidak berubah? Misalnya dari karakter pendamping-pendamping. Ya, it's okay. Lagi-lagi buatlah cerita itu sudah sampai pada tujuannya. Yang saya maksudkan tujuan ini tuh yang saya singgung dari awal, yaitu format premisnya ya. Kan premis ada karakter, tujuan lah, tujuan ini nih. Kalian kalau udah berhasil menyelesaikan naskah kalian tuh sampai udah ada tujuannya, berarti kalian berhasil membuat cerpen. Mantap kan? Nah, seru kan? Dari ke semua itu, kita sudah punya patokan. Ada awal cerita, klimaks, hingga akhir penyelesaian atau ending. Jadi, kapan kamu mau menulis?